Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan mempelajari tutorial bagaimana cara penggunaan reference manager. Jadi reference manager itu biasanya digunakan untuk membuat daftar pustaka atau ketika kita ingin mengutip sebuah kalimat pada artikel ataupun buku. Kemudian artikel tersebut, kemudian kutipan tersebut kita ingin membuat sebagai referensinya atau kita buat sebagai daftar pustakanya. Nah, biasanya pada artikel-artikel penelitian yang akan dipublikasikan pada jurnal itu diwajibkan menggunakan reference manager. Biasanya untuk reference manager itu ada bermacam ya, ada EndNote, kemudian ada juga Mendeley. Nah, untuk reference manager kali ini yang akan kita pelajarin adalah bagaimana cara penggunaan reference manager Mendeley. Jadi di sini kita akan pelajarin bagaimana proses dari mulai melakukan pendownloadannya. Kita akan mendownload aplikasinya atau kita download software reference manager Mendeley-nya itu dari web, kemudian kita install sampai dengan kita gunakan. Oke, berarti yang pertama kita gunakan browser dulu. Nah, di sini terserah kita menggunakan browser apapun. Jadi di sini kita gunakan adalah Google Chrome. Oke, berarti selanjutnya kita buka Google-nya dulu. Kemudian ketikkan saja download Mendeley Desktop. Sudah? Download Mendeley Desktop. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik aja. Kita klik yang paling atas ini. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Sudah? Nah, di sini kita tidak usah login ya. Kita tidak usah membuat account-nya. Kita tidak usah membuat login. Cukup kita klik ini. Sudah? Cukup kita klik ini. Nanti dia otomatis akan muncul pop-up atau pesan seperti ini untuk persetujuan mulai pendownloadan. Jadi di sini kita yang digunakan adalah ini memang sudah bawaan ya. Ya meskipun di sini Windows 32, seandainya kita menggunakan OS atau operasi sistem yang Windows-nya itu Windows 64, contoh Windows 10 64 bit atau Windows 7, Windows 8 64 bit, ya itu juga tidak masalah. Ini juga tetap bisa digunakan. Jadi ini juga tetap bisa digunakan untuk operasi sistem yang menggunakan 64 bit. Oke ya, berarti sini kita download saja. Kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Oke, kemudian setelah selesai berarti kita harus membuka aplikasinya atau kita membuka software di mana tempat terdownload tadi. Oke, kita masuk sini kemudian kita program. Maka di sini dia muncul yang Mendeley Desktop yang 30 yang Win32 ini. Oke, bagaimana cara menjalankannya? Cara menginstalnya atau menjalankannya sama seperti dengan aplikasi yang lainnya. Ketika kita ingin menginstal, kita cukup double klik aja. Kemudian di sini kita buat yes. Kemudian sini tinggal kita next. Kemudian sini I agree. Kemudian di sini next. Kemudian kita instalkan saja. Kita tunggu prosesnya ini sampai dia dengan selesai untuk proses penginstalannya. Oke. Kemudian ya terserah ini boleh kita run, boleh tidak. Kita klik finish aja terlebih dahulu. Oke, kita lihat pada desktop kita. Nah, di desktop ini sudah ada untuk shortcutnya. Sudah, di sini sudah ada untuk shortcutnya Mendeley Desktopnya. Bagaimana cara menjalankannya? Berarti kita cukup double klik di sini untuk menjalankannya. Nah, di sini jika kita sudah memiliki akun, berarti kita cukup untuk memasukkan akun yang email dan juga passwordnya. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita masih belum memiliki akun? Caranya adalah kita harus register terlebih dahulu. Nah, pastikan sudah terkoneksi internet ya. Pastikan sudah terkoneksi internet untuk registernya. Oke, kemudian kita klik register ini. Nanti dia otomatis akan membawa ke Oke ya, kita buka saja di sini. Kita create account-nya. Di dalam Google Chrome tadi kita create account-nya.
Kemudian nanti kita disuruh akan masukkan email. Oke, di sini kita akan mencoba untuk registrasinya. Berarti di sini kita gunakan emailnya. Contoh misalnya saya gunakan email yang seperti ini. Meskipun saya sudah mempunyai akunnya, tapi di sini kita coba untuk daftar lagi. Oke, di sini kita isikan namanya. Kemudian ini Dito Putro. Sini utama. Oke, kemudian kita buatkan passwordnya. Kemudian register. Oke. Kemudian setelah berhasil kita continue to Mendeley. Sudah, tadi kan sudah ada tuh. Nah, berarti kita coba untuk login ke dalam akunnya. Kita tunggu dulu untuk berhasil login ke dalam si aplikasi Mendeley-nya. Sudah? Nah, berarti seperti ini ya. Seperti ini tampilan awal ketika kita akan login, ketika kita berhasil login ke dalam aplikasi Mendeley-nya. Nah, di sini coba perhatikan ada plugin. Nah, di sini katanya not installed. Sudah? Plugin di sini dikatakan adalah not installed, yang artinya adalah reference manager ini belum terinstall pada Microsoft Word. Sudah? Jadi perhatikan sebelum kita menggunakannya, pastikan ini terlihat dulu. Sudah, di sini katanya plugin untuk Microsoft Word-nya ini belum terinstall. Berarti di sini kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Sudah, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Kita klik dulu install now. Sudah, berarti sini sudah terinstall pada Microsoft Word-nya. Cara melihatnya gimana? Kita buka saja Microsoft Word-nya. Oke, ini kita close, kemudian seperti ini. Kita lihat pada bagian reference-nya. Kita lihat pada bagian reference ini ya. Karena dia merupakan reference manager, kita lihat pada reference-nya. Nah, di sini dia sudah muncul. Di sini dia sudah muncul untuk reference-nya. Nah, biasanya kalau tadi plugin-nya tadi belum kita instalkan, dia ini tidak akan muncul. Dia biasanya hanya tampilan biasa saja. Tetapi karena sudah kita instalkan, maka nanti dia akan muncul di sini. Oke, nah di sini perhatikan, biasanya pada penelitian-penelitian itu banyak tipe stylenya, sudah bukan reference-nya ya, bukan bagaimana cara mengutip, tetapi banyak stylenya. Dalam arti style itu adalah bagaimana cara kita mengutipnya. Seandainya yang kita gunakan adalah apa, sudah, maka nanti biasanya itu yang munculnya seperti ini. Misalnya hasil pengutipannya tuh Dito Putro Utomo, misalnya Medan, Dito Putro 2020. Oke, biasanya seperti ini. Kalau dia yang IEEE, dia menggunakan angka seperti ini. Jadi stylenya ini ya terserah ya. Jadi balik lagi, tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya penggunaan reference manager sini tujuannya adalah untuk membuat daftar pustaka pada artikel penelitian atau artikel ilmiah yang akan kita publiskan pada sebuah jurnal. Biasanya pada sebuah jurnal itu sudah ditentukan. Sudah ditentukan kita akan menggunakan reference manager yang mana. Apakah kita gunakan reference manager Mendeley, atau kita gunakan reference manager EndNote, atau kita gunakan reference manager yang lainnya. Itu biasanya sudah ditentukan. Begitu juga dengan stylenya. Apakah yang akan kita gunakan stylenya adalah IEEE? Sudah. Atau yang kita gunakan biasa adalah apa? Biasanya ini dua. Pada umumnya. Sekali lagi, pada umumnya. Pertanyaannya ada, apakah pada Microsoft Word-nya ini tidak ada aplikasi atau tidak ada menu untuk pembuatan daftar pustaka? Ada. Ini untuk pembuatan daftar pustaka manual yang berada pada
Microsoft Word. Tetapi seandainya kita sudah ditentukan, ditentukan bagaimana? Ditentukan reference manager atau bagaimana cara kita mengutip artikel. Apakah kita boleh menggunakan yang manual bawaan dari Microsoft Word atau kita diwajibkan untuk menggunakan daripada si reference manager si Mendeley ini. Perbedaannya nanti apa? Nanti kita juga bisa tahu bagaimana kira-kira tahu bahwasanya itu dari Mendeley atau itu dari si Microsoft Word. Nanti kita coba lihat perbedaannya ya. Oke, jadi di sini kita harus cari dulu artikelnya. Sudah? Kita di sini harus cari dulu artikelnya yang ingin kita sitasi atau yang kita ingin kutip isi yang ada pada artikel tersebut. Oke, di sini kita biasanya kita masuk ke dalam Google Scholar ya. Kita masuk ke dalam Google Scholar-nya. Kita masuk ke punya saya aja, ke Google Scholar-nya, kemudian kita klik ini. Nah, di sini banyak artikelnya. Kita lihat tahun terakhir. Kita lihat dari sini nih sudah banyak nih artikel-artikelnya. Seandainya kita ingin mengutip yang ini. Oke, berarti kita harus download dulu artikelnya. Di sini kita harus download dulu artikelnya agar nanti bisa kita masukkan ke dalam si reference manager-nya. Oke, kita download. Oke, kita coba artikel yang lain ya. Misalnya ini kita download juga. Di sini coba kita buat 5 artikel ya. Kemudian di sini juga ini kita juga download juga 3. Kemudian kita cari 2 lagi ya. Misalnya ini. Kemudian seandainya ini. Nah, jadi di sini ini sepertinya belum, PDF-nya tidak ada. Oke, kita lihat yang lainnya ya. Misalnya ini aja. Oke, jadi ada 5. Nah, jadi di sini tadi kan tadi ada acak saja ya. Saya pilihnya acak saja. Nah, jadi seandainya kita ingin membuat reference manager, atau kita ingin mengambil artikel yang akan kita kutip, kita perhatikan juga dengan judulnya. Contoh misalnya judul kita adalah sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik dengan menggunakan metode SAW. Nah, berarti reference manager kita atau yang menjadi artikel yang sebagai acuan kita atau menjadi referensi artikelnya itu harus berkaitan dengan sistem pendukung keputusan atau berkaitan dengan metode SAW. Jadi untuk penentuan daripada referensi kita itu juga tidak sembarangan, tetapi kita harus perhatikan judul kita, topik kita ataupun metodenya. Oke ya. Nah, jadi tadi sudah ada artikel yang sudah kita gunakan. Bagaimana cara mengimportnya? Caranya adalah kita klik yang ini, yang tanda panah ke bawah ini. Kita klik yang tanda panah ke bawah ini. Kemudian di sini ada pilih. Apakah kita mau kita tambahkan adalah file atau ke folder atau kita tambahkan manual. Oke, nanti kita coba lihat yang file dengan yang manual ya. Jadi nanti kita akan pelajarin yang ini sama dengan yang ini. Oke, tadi kita sudah download 5 ya. Kita sudah download 5 artikel. Tadi kita sudah download 5 artikel yang dimana artikel itu ingin kita tambahkan. Ya berarti kita add file. Berarti cukup kita add filenya saja. Tadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 5. Kita pilih tadi, kemudian langsung klik OK. Nah, biasanya ini otomatis dia langsung muncul. Langsung munculnya gimana? Oke, kita buka dulu artikelnya. Di sini kita lihat, pastikan ya, judulnya itu sudah sama dengan yang di sini. Biasanya kan ada yang tidak sesuai. Nah, biasanya tetapi Mendeley ini, reference manager Mendeley ini, ketika kita sudah masukkan artikelnya, itu sudah langsung terbaca judul penelitiannya apa, kemudian penulisnya itu siapa aja, kemudian di sini jurnal yang untuk mempublikasikannya itu jurnal apa, tahunnya, volumenya, isu dan juga halamannya. Itu biasanya otomatis, begitu juga dengan abstraknya. Ya, jadi sini sebenarnya kita cukup memastikan aja apakah sudah sesuai atau belum. Sudah ya, jadi sini kita cukup memastikannya saja.
Di sini judulnya udah sama, penulisnya juga sama, kemudian sini publikasinya juga sama, tahunnya, kemudian volume, isu, kemudian halamannya itu juga sudah sama. Nah, itu biasanya sudah otomatis semua. Sudah, jadi ada 5. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seandainya kita ingin memasukkan artikel. Kita ingin memasukkan artikel, tetapi tidak ada PDF-nya. Sudah, atau misalnya gini, kita ada buku handbook. Kita ada buku handbook atau kita ada hasil cetakan daripada artikelnya atau jurnalnya. Nah, biasanya jurnal-jurnal itu selain jadi publish juga ada cetaknya. Seandainya kita hanya punya cetaknya saja, tetapi tidak ada file kopiannya atau file soft copy-nya, kita bisa juga menambahkannya. Caranya gimana? Kita pilih add entry manually. Sudah? Berarti di sini kita harus menginputkan secara manual. Dasarkan dengan apa? Di sini lihat apakah buku, apakah di sini kita masukkan adalah web page kalau kita mengambilnya dari internet, atau journal page, atau magazine, atau newspaper, ya tergantung dengan kita menggunakan yang mana. Oke, berarti tadi topik kita adalah berkaitan dengan artikel, berarti sini kita pilih adalah jurnal. Oke, tadi ada artikel yang tidak ada untuk soft copy-nya. Oke ya, jadi di sini tadi kita lihat ya, di sini kita lihat tadi yang mana ya. Oke, ini kan tidak ada ya. Ini kan tidak ada untuk artikelnya. Nah, bagaimana cara kita memasukkannya? Cara memasukkannya adalah di sini entry manual, berarti titelnya. Berarti kita harus mengcopy ini aja, kita copy paste. Sudah, kita pindahkan ke sini. Autornya siapa aja? Kita lihat nih autornya. Siapa di sini? Kak Ulfa, Mestran, DP Utomo, IR Nasution. Oke, sebenarnya kita bisa melihat nih. Bisa kita melihat siapa aja sih. Untuk artikelnya kita harus tahu nih, biasanya pengarangnya tidak disingkat. Oke, misalnya di sini Kurnia Ulfa, kemudian Mestran, kemudian Dito Putra Utomo, ataupun yang lainnya. Oke, jurnalnya apa? Nah, di sini ada algoritma jurnal ilmu komputer dan informatika. Kita kopikan ya. Year-nya tahun berapa? Di sini dia tahun 2020, tanggal terbit 2020. Volumenya volume 4. Isunya itu terbitan yang pertama. Kemudian halamannya itu 265 sampai dengan 271. Kemudian kita save. Nah, nanti otomatis akan muncul. Bisa digunakan? Bisa. Ini juga tetap bisa kita gunakan. Hanya bedanya nanti di sini aja. Yang kalau dia ada tanda ini bahwasanya ada artikelnya. Berarti kita sudah menginputkan soft copy-nya, yang berarti soft copy-nya ini bisa kita buka. Oke ya. Atau kita membuat folder. Misalnya kita banyak penelitian yang akan kita lakukan. Misalnya sebulan sekali kita lakukan penelitian. Di sini kita bisa create foldernya. Tujuan create folder ini misalnya penelitian 2021. Nah, untuk mengkelompokkan artikel-artikel yang kita gunakan pada setiap penelitian akan kita gunakan. Sudah, jadi tujuannya create folder seperti ini. Terserah ya penggunaannya, apakah kita gunakan all dokumen atau kita gunakan penelitian 2021. Oke, terserah, nggak ada masalah. Bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya adalah untuk mengutipnya kita insert citasinya. Oke, misalnya di sini ada kata-katanya lah. Misalnya sistem pendukung keputusan. Oke, bla 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 bla. Oke. Bagaimana cara mengutipnya? Berarti kita insert ini. Go to Mendeley. Sudah, kita klik dulu ini. Kemudian go to Mendeley. Nanti dia akan langsung mengarahkan kita ke dalam aplikasi Mendeley. Tapi dengan catatan ya, aplikasi Mendeley-nya itu jangan di-close atau aplikasi Mendeley-nya itu jangan ditutup. Oke, berarti kita pilih seandainya ini. Kemudian setelah kita pilih ini, untuk memasukkannya kita klik yang citate ini. Sudah? Citate ini kita klik. Sudah, kita klik dulu ini. Kita masuk dulu lagi ya. Insert citasi, go to Mendeley, kita klik ini, kemudian kita klik ini. Dia nanti akan muncul seperti ini. Akan muncul dia otomatis satu seperti ini. Seandainya kita gunakan adalah apa style, ya juga nggak ada masalah. Seandainya kita gunakan adalah apa style, ya juga sama. Kita gunakan Mendeley, kita ini shader juga. Nah, seperti ini. Nah, itu perbedaan apa style dan juga dengan Mendeley. Kalau dia apa style yang digunakan adalah nama peneliti dan juga tahunnya.
Kalau yang kita gunakan adalah Mendeley, dia adalah nomor. Jadi nomor artikelnya. Seperti ini. Oke ya. Nah, berarti seandainya kita langsung masuk sekaligus bisa, ya juga nggak ada masalah. Berarti seandainya ini langsung kita masukkan sekaligus, kita blok, kita kasih tag. Berarti nanti otomatis dia 2 sampai dengan 6. Yang artinya adalah artikel itu berdasarkan 2 sampai dengan 6. Tadi dikatakan di awal bahwasanya bisa kita gunakan untuk reference manager yang bawaan manual daripada Microsoft Word. Bisa ini kita rubah dulu ya menjadi IEEE. Caranya gimana? Kita gunakan insert citasi, sudah. Kemudian kita add new source. Nah, berbedanya antara yang tadi Mendeley dengan bawaan daripada Microsoft Word. Di sini full kita manual. Oke, seandainya kita di sini Dito Putro Utomo ya. Utomo, judulnya sistem pendukung keputusan. Kemudian Medan, year-nya 2021, page-nya 1, kemudian volume 1. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, sekilas nampaknya sama. Ini satu, ini satu. Tetapi bedanya adalah di sini dia muncul seperti ini. Kalau dia Mendeley, ketika kita klik, dia hanya terblok saja. Dia tidak ada muncul untuk pesan baru atau tidak muncul untuk menu baru. Ini menu baru ya. Dia tidak muncul seperti ini. Jadi kalau kita misalnya publish artikel, disuruh kita untuk menggunakan reference manager Mendeley, biasanya reviewer atau editor itu cukup melihat kita gunakan apa. Kalau dia masih seperti ini, biasanya itu kita disuruh untuk memperbaiki. Yang dimana kita disuruh untuk merubahnya menggunakan daripada si Mendeley-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu perbedaan antara ketika kita menggunakan si Mendeley ini dengan kita gunakan bawaannya. Oke, kemudian biasanya setelah kita buat ketika kita buat untuk citasinya, langkah selanjutnya kita munculkan untuk daftar pustaka. Caranya gimana? Kita insertkan saja bibliografinya. Kita insertkan aja, klik ini. Nah, jadi di sini otomatis dia nanti langsung akan muncul. Oke, jadi sini cukup kita buat seperti ini. Times, misalnya Times New Roman 12. Jadi cukup kita klik yang ini, maka nanti dia akan muncul. Hanya kita juga merubah apa juga nggak ada masalah. Dia juga otomatis berubah menggunakan stylenya apa ya. Terserah kita nanti menggunakan IEEE ataupun kita menggunakan adalah apa style. Oke, gitu kira-kira penjelasan terkait dengan bagaimana cara penggunaan Mendeley, reference manager Mendeley pada Microsoft Word yang akan kita gunakan pada pembuatan daftar pustaka, pada artikel ilmiah ataupun dengan penelitian yang lainnya.